Baiklah anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan beribadah, kita puji Tuhan dengan lagu pujian Ku Masuki Gerbangnya. Pati paupaton, ingat hamu ma papadiahon ari minggui, dinaono mari maulahamu, nasa suluanmu, Allah yang guari papituhoni, ari paradia ni Jehovah di Batam doi, dan jadi homangula dianggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang napusom lahi-lahi, manang napusom boru-boru, ro dipinahanmu, ro diisini hutani halape, namangibati hutang. Ai dinaono mari doto pade bata langi dohot lau dohot tanu dohot nasa isina dungi maradian do ibana di ari papituhoni di bahen ido umbahena di pasu-pasu de bata Jehovah ari paradianai jala di perbadia. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah. Amin. Epistel pada minggu ini diambil dari ayat bulanan pada bulan ini,
nama saya Arventria Natalia Borogurning. Hari ini saya akan mengucapkan ayat bulanan bulan 12 dan tertulis dari 1 Tesalonika 5 ayat 23 yang berisi, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Anak-anak, siapa yang ingin berhasil dalam mencapai cita-citanya, ingin bahagia, ingin sukses dalam melakukan segala hal? Iya, tentunya semua kita ingin sukses, ingin berhasil. Tapi untuk melakukan itu semua ada hal yang lebih penting. Kata Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan. Kita puji Tuhan dengan pujian, cari dahulu kerajaan Allah. Kita berdoa, doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, siapa di antara kalian yang selalu mau membaca firman Tuhan, membaca kitab suci tiap hari? Ayo, siapa angkat tangannya? Ada? Ya, bagus. Terima kasih buat anak-anak
marilah kita mengaku iman kita bersama-sama kita berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo anak-anak kami sekolah minggu, siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya. Untuk menyambut firman Tuhan, kita puji Tuhan dengan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Selamat hari Minggu, selamat Advent ketiga buat anak-anak kami sekalian. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, tolong dipersiapkan hatinya dan pikirannya. Terlebih-lebih Alkitabnya sudah di depannya, supaya kita bisa membaca bersama-sama. Sebelum kita membaca, kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang memberikan kesehatan buat kami, sehingga kami dapat beribadah kepadamu melalui Minggu Advent yang ketiga ini. Biarlah Engkau Tuhan yang menguasai hati kami dan pikiran kami. Roh Tuhan turunkan kepada kami, supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan dan kami menjadi anak sekolah minggu yang bertumbuh dalam iman. Terpujilah Engkau Yesus saat ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita buka Alkitab kita, yaitu Matius pasal 25. Kita baca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat 13, yaitu gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu kerajaan sorga seumpama 10 gadis
yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyaknya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru-seru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan membeli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, bahwa naskah kita ini tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus membuat perumpamaan ini dengan 10 gadis-gadis. Gadis-gadis ini dikategorikan dengan 2 kelompok atau dengan 2 bagian. Jadi dia gadis-gadisnya ada 10 orang. Kita lihat ya, gadis-gadisnya ini cantik ini, sama-sama cantik semuanya. Yang 10 orang itu Tuhan Yesus mengatakan ada 5 orang yang bijaksana. Bijaksana itu sama dengan pintar, baik, siap sedia, berjaga-jaga, dan selalu mereka waspada. Mana buktinya mereka siap berjaga-jaga? Bahwa mereka membawa pelitanya. Kalau pelita itu ya sama dengan lampu. Dulu belum ada listrik ini, jadi mereka harus membawa lampu. Mereka membawa pelitanya dan juga membawa minyak untuk persiapan. Terus yang kelima lagi yaitu orang bodoh atau gadis bodoh itu, bahwa mereka membawa pelitanya tetapi tidak membawa persiapan, yaitu minyak untuk pelitanya itu. Karena memang kedatangan mempelai ini tidak tahu berapa jam, sehingga mereka itu ketiduran. Kita lihat ini anak-anaknya, mereka ketiduran. Yang 10 orang itu tidur mereka. Tidur mereka yang 10 orang itu. Tetapi tiba-tiba terdengarlah suara yang mengatakan, "Mempelai sudah datang, mempelai sudah datang."
ke-10 orang itu sama-sama bangun. Tetapi yang 5 lagi minyaknya sudah habis. Lalu mereka meminta kepada saudaranya yang 5 itu, meminta kepada yang 5 lagi pelitanya. Tetapi apa kata yang bijak itu? Yang bijak katakan, nanti tidak cukup untuk kita. Lebih baik pergilah ke warung atau ke kedai. Tetapi saat mereka pergi itulah mempelai, ini dia mempelainya. Mempelai itu datang, ternyata yang 5 orang lagi itu tidak sempat lagi menyambut mempelai. Yang 5 orang itu yang bijaksana, yang pintar, yang bersiap siaga itu, yang berjaga-jagalah, itulah yang memasuki dikatakan tadi, yaitu perjamuan bersama Yesus Kristus itu. Tetapi yang 5 lagi, mereka mencoba mengetuk pintu, bahwa pintu juga mereka ketuk. Ternyata apa kata Yesus atau kata mempelai itu? Aku tidak mengenal kamu. Demikian jugalah kita, umat Tuhan, anak-anak sekolah minggu, jika tidak dimulai sekarang ini mempersiapkan diri menyambut Tuhan kita Yesus Kristus saat dia datang, kapan dia datang kita tidak tahu. Siapa tahu besok, siapa tahu lusa, siapa tahu tahun depan dia akan berkata kepada kita, saya tidak mengenal. Tetapi mulai sekarang, mulai dari kita anak-anak, mari kita mempersiapkan diri kita menyambut Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana caranya menyambut? Caranya menyambut anak-anak kami mulai sekarang, kalau bisa mari setiap hari kalau bisa Alkitabnya dibaca. Tidak bisa satu pasal, satu ayat pun boleh juga lah yang di almanak kita itu. Sudah kita membaca, kita kasih waktu kita, jangan main game terus. Jangan buka HP terus. Boleh buka HP, tapi buka dulu Alkitab yang ada di HP kita itu. Sudah kita buka, baru kita baca tadi, lalu kita boleh bernyanyi. Karena di HP kita itu banyak juga lagu-lagu rohani sekolah minggu. Buka YouTube, ya kan? Itu juga ikuti. Lalu kita bernyanyi, setelah itu berdoa. Waktunya juga tidak lama, hanya 1 lagu pasti hanya 1 menit atau 2 menit. Baca Alkitab 1 menit, berdoa 1 menit, dan itu ditutup. Yang pasti hanya kita memakai 1 hari hanya 5 menit untuk Tuhan. Itulah cara menyambut Tuhan. Supaya bagaimana? Supaya iman kita bertumbuh dan bertumbuh. Dengan iman bertumbuh sampai kapanpun kita, banyak pun godaan-godaan game online yang bagus-bagus dan banyak permainan yang bagus-bagus. Kalau mulai sekarang kita tanamkan, sampai tua juga itu akar tertanam. Harapan kami untuk anak-anak kami sekolah minggu, mari mulai sekarang di Advent yang ketiga itu, masa penantian yang ketiga, kita mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan siap sedia, berjaga-jaga, tetap berdoa, dan tetap berucap syukur dalam segala hal. Demikian anak-anak kami selalu ikuti ibadah sekolah minggu yang dikirimkan oleh guru-guru sekolah minggu kita, supaya kita semakin bertumbuh dalam iman, dalam Yesus Kristus,
Tuhan kita yang baik, yang menyertai kita selalu. Amin. Kita kembali berdoa. Kembali kami Tuhan Yesus mengucapkan syukur kepadamu karena Tuhan selalu setia dan baik memberkati kami dan menjagai kami. Melalui firman Tuhan, jadikanlah kami jadi anak yang baik, anak yang setia, anak yang bertumbuh, dan anak yang selalu turut akan kehendak Tuhan. Melalui kami mematuhi guru-guru kami sekolah minggu dan juga orang tua kami, bahkan saudara-saudara kami. Berkati Tuhan guru-guru sekolah minggu, berikan Tuhan kesehatan, kebijaksanaan, dan juga kesabaran. Biarlah Engkau Tuhan yang selalu memberkati guru-guru sekolah minggu, terlebih saat memberitakan firman-Mu, mengajari anak-anak-Mu, agar anak-anak-Mu sekolahmu gereja HKBP Maranatha ini menjadi anak HKBP yang setia sampai hayat hidupnya. Berkati pekerjaan guru-guru sekolah minggu, anak-anak mereka, keluarga mereka menjadi keluarga yang berbahagia. Dan begitu juga berkati Tuhan gerejamu HKBP Maranatha, semua parhala dunia, semua jemaatnya, dan orang tua guru dan orang tua anak-anak kami sekolah minggu. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terpujilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Ampuni segala dosa-dosa kami. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan seperti biasa. Persembahan yang kita kumpulkan ke gereja dapat kita berikan melalui Simpuawe masing-masing. Mari kita puji Tuhan dengan pujian, bertambah hatiku berterima kasih Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Kita akan tutup ibadah kita. Marilah kita berdiri, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
kami